Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rafat Ahmad Ramadan dari kelas 11 agama yang menjelaskan tentang bab kepemilikan. Yang pertama pengertian. Kepemilikan adalah kekuasaan yang didukung secara sosial untuk memegang kontrol terhadap sesuatu yang dimiliki secara eksklusif dan menggunakannya untuk tujuan pribadi. Yang kedua, dasar-dasar kepemilikan. Yang pertama adalah ilahiyah, yang kedua adalah akhlak, yang ketiga adalah kemanusiaan. Yang keempat adalah ilahiyah dan akhlak. Ilahiyah maksudnya adalah awal kepemilikan harta atau maupun pengembangan harta berasal dari Allah, diniatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Harta harus diperoleh dengan cara yang benar sesuai dengan syariatnya. Dengan demikian sebuah harta harus diniatkan pada tujuan ilahiyah. Yang kedua adalah akhlak, kepemikiran. Harta yang berakhlak adalah kepemikiran yang mempedulikan nilai-nilai kebaikan di dalamnya, dan artinya melakukan segala sesuatu berdasarkan keadilan, kebaikan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Yang keempat adalah kemanusiaan. Ekonomi Islam adalah ekonomi kemanusiaan, yang artinya ekonomi yang memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan hidup. Manusia merupakan tujuan ekonomi dalam Islam sekaligus merupakan saran dan pakunya. Dalam ekonomi Islam terdapat beberapa ketentuan yang harus dihindari umat muslim yang berkaitan dengan kemanusiaan, diantara dalam melakukan riba, perjudian, untung-untungan atau ketidakadilan. Yang kelima adalah sebab-sebab kepemilikan. Yang pertama adalah mistamara, harta harus jelas status kepemilikannya, sebab di dalamnya terdapat hak dan kewajiban terhadap barang atau jasa tersebut. Sebab kepemilikan ada 4, yaitu ihrazul mubahat, uqud halafiyah, dan at-tawalud bin mamluk. Yang keenam adalah ihrazul mubahat. Ihrazul mubahat merupakan bolehnya seseorang memiliki harta yang tidak bertuan atau harta yang belum dimiliki oleh seseorang ataupun kelompok. Contoh barang-barang mubah dan dapat dimiliki yaitu air dan tidak dimiliki seseorang, rumput dan pepohonan di hutan, belantara yang tidak dimiliki siapapun, binatang dan ikan di laut. Ada 2 syarat untuk memiliki benda dengan jalan ihrazul mubahat, yaitu benda itu tidak jaga orang lain terlebih dahulu. Yang kedua adalah ada maksud tamaluk. Yang ketujuh adalah uqud. Uqud dapat menjadi sebab terjadinya kepemilikan. Akad lazim disebut dengan transisi pemindahan hak, maksudnya pertalian antara hijab dan qabul sesuai dengan ketentuan. Misalnya akadul tanah, sewa menyewa, hadiah dan hibah harta. Uqud jabariyah atau akad secara paksa adalah akad melaksanakan berdasarkan pada keputusan pengadilan cara langsung atau memiliki kuasa hukum. Istimah, dipaksa untuk memaslahatan hukum. Bagian dari syarat sah dalam jual beli adalah kerelaan antara pihak yang bertransaksi. Yang ke-8 adalah halafiyah. Halafiyah adalah penggantian posisi dari suatu pihak ke pihak lain yang dalam prosesnya tidak bersetujuan, misalnya harta warisan, harta yang dimiliki. Halafiyah ada 2 macam, yaitu halafiyah syahsyun dan asyahsyi. Yang ke-9 adalah at-tawalud bin mamluk. Adalah kepemilikan disebabkan oleh benda yang sebelumnya telah dimiliki seseorang. Misalnya seorang yang memiliki pohon yang menghasilkan buah, itu otomatis menjadi milik pemilik pohon. Yang ke-10 adalah pengertian dan dasar hukum akad. Arti akad menurut bahasa adalah ikatan tersetujuan. Menurut istilah akad atau transaksi adalah kesepakatan antara seseorang yang menyerahkan dan yang menerima dalam melaksanakan perbuatan. Contoh akad jual beli, sewa menyewa, atau akad nikah. Macam-macam kepemilikan, yaitu kepemilikan penuh, kepemilikan materi, dan kepemilikan manfaat. Ihya al-mawat adalah penghitungan tanah yang mati. Pembentukan akad dapat terjadi apabila terdapat unsur-unsur, yaitu akid, ma'qud alayya, ma'qud al-akad, dan musyibahat al-akad. Akad dan syarat akad adalah berakal balik mubayyiz. 2 orang jelas dilakukan dalam satu majelis, atau ucapan yang bersambung. Ma'qud alayhi, sesuatu yang diakadkan dengan syarat bersih,
dapat dimanfaatkan. Jika terjadinya akad, kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya. Akad tersebut diinginkan oleh syarak. Akad dapat memberikan manfaat. Syarat khusus, syarat yang bersifat khusus adalah syarat-syarat yang wajib ada dalam ke sebagian akad. Macam-macam akad: akad menjis, akad mualak, akad mudhof, akad lisan, akad tulisan, akad isyarat, akad muatat. Hikmah akad adalah munculnya pertanggungjawaban moral dan material atas keuntungan terhadap harta menjadi jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kepemilikan dan akad. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.